warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhiryanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 2398 012658. LPTK Universitas Negeri Semarang akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok topik kesulitan memilih studi lanjut dengan menggunakan pendekatan threat and factor di SMP Cokro Aminoto Wedeti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang kurang sehat barangkali? Tidak. Sehat semua. Kalian tahu kenapa para dipanggil kalian ke sini? Tidak. Yang pertama, saya terima kasih dulu ya karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini, dan alasan kenapa kalian dipanggil ke sini adalah nantinya kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Tetapi sebelum konseling kelompok ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin doa apa tidak? Kesya? Oh ya, Ainul, silakan pimpin doa. Kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Ainul. Mudah-mudahan setelah kita semuanya berdoa bersama-sama, kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke, sebelumnya sudah mengenal satu sama lain belum? Saya sudah tahu kata kalian itu satu kelas ya. Tetapi kita melakukan ice breaking sebentar, sedikit. Nanti tujuannya adalah kalian mengenali teman-teman kalian. Barangkali kan semua tahu yang namanya Ainul, alamatnya Bondol misalnya, tapi kan kita belum tahu secara lebih mendalam. Nah, untuk SBG kita kali ini, nanti kalian silakan memperkenalkan diri kalian, kemudian dilanjutkan dengan cita-cita kalian itu mau jadi apa. Nah, setelah kalian memperkenalkan diri kalian, dilanjutkan teman kalian yang akan memperkenalkan diri, tetapi ditambahkan memperkenalkan diri teman sebelumnya. Misalnya, nama saya adalah Rian. Saya berasal dari Purworejo. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Kemudian dilanjut oleh Kesya. Berarti Kesya memperkenalkan dulu. Nama saya Kesya, alamatnya Bondol, cita-cita polisi misalnya. Teman saya sebelumnya ada Rian, alamatnya mana, kemudian cita-citanya apa. Nah, berarti nanti orang terakhir itu merekap semuanya, harus hafal ya, cita-citanya itu apa saja, alamatnya itu mana, dan sebagainya. Bisa dipahami? Saya. Berarti kalian menyebutkan nama, alamat, kemudian hobi apa tidak? Tidak, saya cita-cita. Nah, nanti perkenalannya dimulai dari kalian, kemudian dilanjutkan ke atau masuk saja. Ya, masuk ke Kesya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rian, saya berasal dari Purworejo, cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kesya Maulida, saya dari Purworejo, cita-cita saya menjadi CEO. Nama saya sebelumnya nama teman saya Rian dari Purworejo, bercita-cita sebagai dokter. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Kambar Stilini, alamat Purworejo, T4 RW1, cita-cita ingin menjadi dokter. Teman saya sebelumnya bernama Kesya Ayu Maulida, alamat Purworejo, T3 RW1, bercita-cita ingin menjadi CEO. ini kelas belum? Iya kan? Ini langsung ini, terus kamu kenalkan dulu nih.
Jadi nanti nggak usah. Iya. Berarti kamu perkenalkan diri kamu dulu, terus kalian terus Kesha, nanti Alia terus sini. Nah, tantangannya itu biar kita tuh lebih mengenal satu sama lain. Ya, sekarang lanjutkan TK. Perkenalkan, nama saya Eka Ambarstirini, alamat Bondolerjo, RT 4 RW 1, bercita-cita ingin menjadi dokter. Teman saya sebelumnya bernama Rian, alamat Bondolerjo, bercita-cita ingin menjadi dokter juga. Dan teman saya bernama Kesha Ayu Maulida, alamat Bondolerjo, RT 3 RW 1, bercita-cita ingin menjadi CEO. Perkenalkan, nama saya Madira Alayuta, alamat saya Orang Jambe, bercita-cita dokter. Dan teman saya bernama Rian, alamat Bondolerjo, dan bercita-cita menjadi dokter. Saya Ijara Amrani dari Lemak Jaya, cita-cita menjadi orang sukses. Teman saya sebelumnya bernama Rian, alamat Bondolarjo, cita-cita menjadi dokter. Selanjutnya ada Kesha Ayu Maulida dari Bondolarjo, bercita-cita menjadi CEO. Selanjutnya ada Eka Ambarstirini dari Bondolarjo, bercita-cita menjadi dokter. Mahira Alia Mukbita dari Parangjambe, bercita-cita menjadi dokter juga. Dan ada Ainun Rizky Amalia dari Lemak Jaya, bercita-cita menjadi poluan. Selanjutnya ada Farah Salsabila dari Karangjambe, bercita-cita menjadi CEO. Ya, terima kasih. Berarti kan sudah saling mengenal satu sama lain ya, bukan cuma alamatnya. Jadi kan tahu, oh ternyata teman-teman kalian banyak yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, ada yang menjadi CEO, ada yang ingin jadi polwan, atau ada yang jadi pengangguran. Kenapa tidak pengangguran? Tentunya tadi cita-citanya Mbak Manu ingin jadi orang sukses, dan seorang polwan kan juga harapannya itu sukses ya, polwan sukses, CEO sukses, semua cita-cita harapannya kan sukses. Cuma kurang di spesifikkan lagi. Nah, melanjutkan dari SBG kita perkenalan tadi tentang cita-cita. Untuk pertemuan siang hari ini kita di sini nanti akan diskusi sebuah topik permasalahan yang harapannya sudah melekat ataupun sudah kalian rasakan karena kalian sekarang sudah kelas 9. Kelas 9 kan sudah ada pandangan-pandangan seterusnya ya, sudah mikir besok SMK-nya mau di mana, SMA-nya di mana, atau ada yang pengen kerja tidak melanjutkan. Nah, topik kita hari ini adalah kesulitan memilih sekolah lanjutan. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke topik, para jelaskan dulu untuk kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Di sini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Yang namanya konseling kelompok itu adalah proses diskusi kelompok bermusyawarah. Kalian di sini sebagai pemimpin dan kalian adalah anggota kelompok. Nanti kegiatan ini itu berjalan kalau kalian semuanya itu aktif. Jadi tidak cuma pemimpinnya tok sing ngomong, tetapi kalian itu diwajibkan untuk ikut memberikan ide-ide ataupun solusi-solusi. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas yang perlu kita terapkan. Di sini kalian satukan ada 2 asas. Asas yang pertama adalah asas keterbukaan. Ada yang tahu asas keterbukaan? Jadi di sini kalian itu berusaha untuk membuka diri kalian, mengungkapkan segala isi hati kalian. Kalau nanti kalian punya unek-unek, ada masalah, silakan diutarakan dalam proses konseling kelompok ini, masalah apapun. Kemudian asas yang kedua, kalau tadi asas keterbukaan, kalian boleh terbuka. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Yang dimaksudkan dengan asas kerahasiaan adalah
nanti permasalahan yang kita bahas dalam proses konseling kelompok ini itu akan menjadi rahasia kita bersama. Orang lain yang di luar sana, di luar kelas kalian ataupun guru-guru kalian sekalipun itu tidak perlu tahu apa yang hari ini kita bahas. Ya, bisa dipahami asas kerahasiaan. Jadi nanti kalau dalam proses konseling kelompok ini, dalam diskusi kelompok ini muncul sebuah permasalahan ataupun muncul sebuah masalah-masalah baru yang kalian rasakan, itu tidak perlu kalian sampaikan keluar, cukup kita saja yang tahu. Paham ya? Nah, itu asas dalam konseling kelompok. Selanjutnya Pak itu akan membacakan ikrar konseling kelompok. Nanti kalian bisa mengikuti apa yang Pak Rian sampaikan. Bareng ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Nah, itu kalian sudah sama-sama membaca ikrar konseling kelompok. Berarti tandanya kalian bersedia menjaga kerahasiaan selama proses konseling kelompok ini berlangsung. Nah, selanjutnya kalian capek apa tidak? Capek apa tidak? Tadi kita sudah pelajaran ya pagi ya, kemudian siang kita konseling. Capek ya? Kita breaking sebentar. Silakan kalian semuanya berdiri. Tetap ada sini. Ya. Silakan kalian hadap ke kanan semuanya. Ya. Pegang pundak teman kalian. Dipegang, nggak usah ragu-ragu. Ya, silakan pijit pundak teman kalian. Ya, dipijit, dirasakan betapa nikmatnya pijitan dari teman-teman kamu. Ya. Mereka berarti sana. Nah, silakan gantian. Dah ya. Kalau saudara silakan duduk lagi. Sudah segera belum? Kalau belum kita lanjut lagi. Ganti mesin tangannya. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Kita buat kesepakatan dulu ya, bahwasanya kegiatan konseling kelompok ini kita sepakati saja waktunya 40 sampai 45 menit ke depan. Bisa ya? 40 sampai 45 menit. Nah, sudah siap? Nah, sudah siap, kan? Sudah siap mengeluarkan teman-temannya? Tadi tema kita adalah kesulitan memilih sekolah lanjutan. Berarti tujuan dari konseling ini kurang lebih kalian itu mampu berpikir dan menerapkan, kemudian memecahkan permasalahan kesulitan kalian untuk memilih sekolah lanjutan. Nah, para pengen tanya satu persatu dari kalian. Kalian sudah punya gambaran mau melanjutkan sekolah di mana? Atau kalian ketika nanti sudah lulus SMP itu mau kemana? Sudah punya gambaran? Ya. Coba dari Mbak Kesya.
mau melanjutkan di mana atau mau kerja apa barangkali setelah lulus SMP kamu mau gimana? Mau meneruskan di SMK SMA 1 bulan, oke bagus ya. Jurusannya sudah ada atau belum? Belum. Ya kan? Sama seperti itu. SMA bulan. Jurusannya sama? Belum. Belum tahu. Alias SMA Tapen, oke. Belum ada jurusannya. Belum memilih jurusannya. Ainun SMA 1 Banjar. SMA 1 Banjar, SMA 2, SMA 2. Oke, Farah. SMK Bungulan. SMK Bulan. Ya, Belum ada jurusannya juga. udah. Dan apa? TKJ. TKJ. Teknik Jaringan komputer. ya jaringan komputer. Kemudian Noni SMA 1 SMA 1 bawah. Berarti SMA-nya 3, SMK-nya 3. Nah, barangkali kalian itu ada kesulitan apa tidak ketika mau melanjutkan sekolah atau sampai sejauh ini kalian itu merasa kesulitan apa tidak? Dari Noni, kamu merasakan kesulitan apa tidak dalam memilih jurusan atau memilih sekolah lanjutan? enggak. Sudah aman? Jurusannya apa? S. Tidak coba jurusan yang lain? Tidak. Tidak. Kalau Farah jelas tadi ya TKJ ya, Ainun sama IPS. sampai PS. Akhir. SMA Banjar, SMA Bawang. Kira-kira ada kesulitan apa tidak kamu ketika besok mau daftar di situ? Kayaknya iya. Apa? Iya nilai. Nilainya oke dari yang lain ada? Farah, kira-kira ada kesulitan apa tidak? Kamu tahu lah SMK Bungulan itu sekolah negeri ya. SMK negeri tentunya kalau sekolah negeri kan biasanya itu tidak mudah. Ya. Kesulitannya apa selain itu? Ada apa tidak Pak? Oh tidak, belum ada ya. Nilai. Ainun SMA Banjar ya. Kesulitannya apa? Iya, paling dinilai kok. Dinilai. Kalau dari keluarga dan lain-lain dapat tidak? Tidak. Alia SMA Tapen. SMA Tapen itu juga salah satu SMA negeri ya. SMA negeri yang biasanya SMA negeri itu kan ada sistem zonasi, ya kan? Ya mungkin kalau Alia masuk zonasi ya. Tapi ada kesulitan apa tidak? Kesulitan kamu besok ketika harus dinilai, ya kan? Gak ada yang pengen sekolah di sini SMA negeri. Ya kan gimana? Nilai sama zonasi deh. Ini sama zonasi. Kalau Indonesia ini sama zonasi. Oke, berarti untuk permasalahan ini kita sepakati bahwa yang perlu dibahas adalah tentang nilai ya, tentang nilai kalian yang barangkali tidak begitu memuaskan, tetapi kalian itu punya cita-cita sekolahnya itu tinggi seperti di SMA negeri, SMK negeri juga. Sing barangkali itu adalah sekolah-sekolah yang favorit, ya kan? SMK Bungulan itu kan juga salah satu SMA yang favorit, SMK favorit. Jadi ada beberapa teman-teman kamu yang dulu itu tertolak dari SMA 1 Bungulan. Begitu juga yang SMA Banjar itu sudah tahu semua lah, SMA Banjar itu salah satu sekolah yang paling favorit berada di Banjar. Kalau Tapen, Bawang juga sama. Nah, permasalahan nilai. Kalau kalian merasakan nilai adalah salah satu penyebab kalian itu sulit untuk masuk di sekolah lanjutan, kira-kira menurut kalian yang perlu kalian lakukan ke depannya seperti apa? Kalian tahu lah nilai kalian sejauh ini mungkin masih pas-pasan. Kalau kalian bandingkan dengan teman-teman kamu yang sekolah SMP negeri, barangkali nilai itu jauh dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya kan? Nah, untuk kedepannya Roni,
dengan nilai. Kamu tahu nilai kamu seperti apa ya? Kedepannya mau seperti apa? Nggak tahu Pak, mau belajar mau itu ya kan katanya buat lulusan SMA atau cuma dari semester 1 semester 2. Sekarang udah semester 5. Semester 5. Tapi kan itu ada jalur lain ya. Jadi kalau jalur rapot kan semester 1 sampai semester 5 kan. Tapi nanti kan bisa masuk jalur lain, misalnya entah itu jalur prestasi atau sebagainya. Kalau Mas Pak, berparah kedepannya Mas seperti apa? Kalau kamu nggak keterima di SMA yang kamu tuju, apakah kamu mau nangis atau ada alternatif yang lain? Ya nangis dulu itu kan ada 2 opsi. Opsi. Begitu, Kesha Iya. cukup dengan nangis. Enggak. Berarti meratapi gitu ya, dan sudah saya nggak diterima di SMA bawah, nangis dulu selama seminggu atau 2 minggu, 1 bulan. Nanti sudah 1 bulan, sekali dengan batin sudah ternyata kamu nggak jadi sekolah. Ya berarti kamu menyiapkan alternatif kedua ya. Para cukup untuk ini. Kalian masih ada waktu apa tidak sekarang? Masih ya, sekarang masih semester 1 kelas 9. Berarti masih ada kesempatan kalian untuk mengejar nilai. Kan? Ini kesempatan kalian. Kalau kalian mau ngejar nilai kamu dari semester 1 sampai semester 5. Kalau Ainun Belajar yang rajin agar mencapai nilai yang maksimal. yang maksimal. Sudah siap terkalahkan oleh teman-teman kamu? Belum. Sudah siap atau belum? Bagaimana untuk menyiapkan? Kamu sudah siap untuk, maksudnya kalau kamu tidak diterima di SMA yang kamu tuju, kamu membuat solusi seperti apa? Kalau ini kan tadi nangis dulu, artinya para nyari sekolah lain. Kalau kamu Yuk sana. usaha lagi. Pokoknya kamu tetap di pilihan kamu satu itu ya. SMA itu satu ya. Tetap diusahakan satu. Oke. Alia. Berusaha akan yang lebih baik. Berusaha akan yang lebih baik. Kak. Memperbanyak belajar dengan giat tekun rajin. Ya betul. Bisa guys. Mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental itu kalau kamu diterima atau tidak diterima gitu. Gitu ya. Nanti permasalahan ini hampir sama ya, bahwasanya ketika kalian sudah punya satu prioritas penting, yaitu masuk ke sekolah favorit, kalian tuh akan bagaimana caranya saya itu diterima di sekolah itu, ya. Kecuali tadi Mbak Noni berarti katanya menyiapkan alternatif lainnya, alternatif lainnya. Nah, kemudian kalian tahu nggak persaingan di SMA yang kalian tuju? SMK Bunda, SMA Tapen, SMA Banjar, kemudian SMA Mawar. Ketika kalian mau masuk ke sekolah tersebut, kalian sudah mengenali bakat kalian atau belum? Kemampuan kalian sudah tahu atau belum? Kalian itu pintarnya di bidang apa? Jadi kamu jangan asal-asal saya mau masuk ke TKJ, kamu masuk TKJ, tetapi skill kamu itu bukan di situ aslinya. Iya, kadang-kadang ada lah saya mau ikut ke TKJ saja, baru kancane. Padahal belum tentu bakatnya kamu itu di situ, kan ya. Nah, untuk sekarang kan berusaha lah mengenali kamu itu pintar apa sih sebenarnya, minat kamu itu di bidang apa, kamu itu pintarnya apa. Jangan sebelum kelas saya masuk IPS, tetapi ternyata nilai IPA kamu ternyata jauh lebih tinggi. Nah, hati-hati nanti barangkali kalian itu akan terjerumus salah masuk jurusan. Nah, untuk teman-teman tadi yang masih bingung untuk
mencari jurusan tetapi sudah tahu sekolah yang dituju kemana, silakan kamu mengenali kamu itu pinternya di bidang apa sih, kemudian bakatnya apa. Gak usah tanya sama teman-teman kamu mengenal diri kamu sendiri. Nah, pada proses konseling kelompok ini, Pak itu akan menggunakan pendekatan yang namanya adalah pendekatan threat and factor, di mana dalam pendekatan tersebut itu berusaha membantu peserta didik ataupun klien ataupun anggota kelompok itu kalian untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan karir ke depannya. Karena tadi kita sudah sepakat kita membahas tentang kesulitan memilih sekolah lanjutan, berarti pendekatan threat and factor paling dasar adalah salah satu pendekatan yang pas digunakan untuk kita gunakan dalam proses konseling kelompok ini. Nah, dalam pendekatan threat and factor itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap analisis. Jadi kita nanti akan berdialog. Analisis, kemudian sintesis, merangkum hasil dialog kita tentang bakat, kemudian minat kalian. Setelah dirangkum, kemudian menetapkan penyebab utama dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Oh, saya belum bisa menentukan bakat dan minat. Nah, barangkali itu alasan kalian kenapa kalian itu sulit untuk memilih sekolah lanjutan. Jadi kalau dari paling ada beberapa tips ya, barangkali bisa kalian terapkan. Kalau tadi untuk Mbak Ainun dulu, Mbak Ainun karena tadi sudah menentukan dia itu sukanya IPS. Merasa IPS itu sebenarnya gampang untuk dihafalkan. Berarti Ainun itu bisa memilih jurusan sesuai dengan minatnya dia di bidang IPS. Kemudian Mbak Nauni juga sama. Mbak Nauni dia sukanya pelajaran PAI, masih nyambung lah dengan pelajaran IPS, perhitungan, menghafalkan dan sebagainya. Kemudian Kesha, kemudian Eka, dia itu lebih suka praktik, Ketika pelajaran hitung-hitungan, pelajaran menghafalkan, dia itu merasa tidak nyaman, bosan duduk terus, bosan ngitung-ngitung menghafalkan. Berarti kan dia itu lebih senang gerak aslinya. Nah, karena dia itu lebih suka gerak, bisa masuk SMK, ya, bisa otak-atik komputer, bongkar komputer, ataupun barangkali motor kalau kamu suka motor. Tapi kalau kamu sukanya lebih suka komputer, administrasi kantor juga bisa kamu masukkan di daftar list tujuan kamu ke depannya. Ya, walaupun tidak di SMK unggulan, ada SMK lain yang bisa kamu targetkan. Jadi prioritas kalian itu penting sekarang. Kalian harus tahu sekolah yang paling favorit itu mana dulu, yang di prioritas pertama. SMA Banjar misalnya, saya sudah masuk SMA Banjar, berarti itu dimasukkan ke prioritas pertama. Kemudian yang kedua, SMA Bawang kayaknya lebih mudah dibandingkan SMA Banjar, masukkan prioritas kedua. Kemudian yang terakhir nanti adalah sekolah yang barangkali syarat untuk masuk pendaftarannya itu lebih mudah, itu dimasukkan ke prioritas yang terakhir. Sampai sini bisa dipahami? Sudah tahu bakat kalian itu apa? Ya. Oke ya, kalau sudah mikir mau belajar di mana, semakin mantap kalian, semakin mantap. Tidak cuma sekedar ikut-ikutan. Padahal diharapkan Farah itu memilih sekolah SMK unggulan karena tadi Kesha sudah menyebutkan di awal, ikut-ikutan Kesha saja, baik ada temannya tidak seperti itu. Kan kamu sama Kesha bakatnya berbeda. Walaupun besok kamu satu sekolah, karena kamu barangkali bakatnya beda, kemungkinan juga jurusannya akan berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Alia, ada
yang kamu rasakan? Saya mau masuk SMA Tapen, tetapi orang tua saya pengen saya di SMA. Hah? Oh, malah disuruh ke SMA Tapen. Alasannya? Jadi prospeknya Ali itu nanti harapannya ketika sudah masuk SMA lanjut kuliah gitu ya. Jadi si kuliah kalau di SMA juga bisa kuliah. Ya, yang lain Kisah. Kesulitan apa? Ada apa tidak? Ya. Oh, berapa? Di SMA bawah ada apa jurusan apa saja sih? SMA dua bawah. Kalau apa tidak? Kalau SMA muda, kalau apa tidak? TKJ itu CJ ya? Beda Pak. Kalau di Google CJ itu kan sama dengan TKJ, kan beda. Sebenarnya pas mau Sistem informasi dan jaringan. bagaimana sih? Teknik komputer jaringan. Coba beda istilah ya. Eka ada kesulitan apa tidak? Selain kamu nilainya, selain apa? Tak tahu belum. Jadi ada kesulitan apa? Ketika kamu memilih, saya mau lanjutkan di SMA. Apakah dari orang tua setuju atau tidak? Dari teman-teman kamu? Orang tua sih pengennya bergerak, tapi masih Bedanya apa? Alasannya apa? banyak kayak apa itu Pak deket gitu kata Suruh di Bulan, ada juga suruh di SMA Tapen, ada juga. Yang dari Karangjabe sekolah ke Bulan, alasannya kenapa? Ya pengennya sih Pak. Oke, ini tapi orang tua Ya boleh kan mau beli aja. Iya terserah gitu. Yang penting apa anaknya itu harus sekolah. benar-benar mau itu sekolah. Tapi itu pilihan pertama kamu di SMA Bulan. Mana? SMA Bawang. Itu pilihan pertama kamu SMA Bawang. Kenapa kamu tidak jadi dari SMA Bulan? Iya. Mikir-mikir Pak, soalnya SMK bawah kan susah, takutnya nggak keterima gitu Pak. Tapi orang tua kamu gimana? Orang tua saya benar-benar dibilang aja biar nggak. Ada masukan untuk permasalahannya Mbak Farah? Guys, dia itu pengen ke SMA Bawang, SMK Bawang, dua, satu masih. Tetapi Itu takut nggak. kamu tidak terima. Ada masukan ke Mbak Farah? Ada masukan? Dan ada masukan apa tidak? Berarti harus menyiapkan alternatif kedua ya. Itu alternatif kedua itu kamu siap. Walaupun orang tua kamu sudah setuju, kamu sekolah dimanapun, tetapi lebih condongnya ke SMK Bulan. Kamu berusaha ke SMK Bawang dulu, gak apa-apa saya lanjut dulu. Tapi kalau kamu tidak diterima di sekolah, kamu punya alternatif yang lain. Yang penting dari dua sekolah yang kamu tuju itu, kamu harus sering-sering cari tahu, cari informasi. Jangan sampai ketika kamu masuk SMA Bawang sudah daftar, ditolak, pas kamu daftar ke SMA Bulan, ternyata SMA Bulan sudah tutup. Ya, gimana nih? Ada kesulitan lainnya? Atau mau menanggapi permasalahannya Farah? Ya. Ya, ada kesulitan apa tidak? Ya, aman ya. Datanya sudah mantap ya, sekolah di mana sih ya? Yang penting berangkat dan melihatnya kalian sudah tahu. Ingat kalian sudah kelas 9. Ini menjelang detik-detik terakhir kalian di SMP. Sudah tahu nanti kedepannya mau seperti apa sih? Sudah punya tujuan. Secinta-cintanya kamu dengan SMP Cokro ambil itu tadi, paling tidak kamu punya target kedepannya mau seperti apa. Jangan masa betah di SMP Cokro kemudian orang pengen pindah nambah setahun lagi di kelas 9. Ini jangan sampai seperti
Oke, setelah proses konseling ini berlangsung, kira-kira ada kebermanfaatan apa yang kalian rasakan? Ada manfaat apa yang kalian rasakan? Banyak. Jadi kamu dulu yang cantik. Manfaatnya apa sih kita ngobrol sampai berapa menit itu 40 menit lebih? Jadi tahu bakat sama minat yang dimiliki, terus bisa buat introspeksi diri kekurangan yang perlu ditambahin. Ya. Kekurangannya apa? Kamu suka masak tapi punya kekurangan di bidang lain. Nanti kamu silakan menutupi kekurangan kamu itu ya. Iya. Kamu pintar masak tapi nggak suka komputer, ternyata kamu nggak suka komputer. Nanti berusaha bagaimana kamu mencintai komputer. Berarti manfaatnya apa sih kita ngobrol beberapa di sini? Manfaatnya jadi tahu Apa? sekolah-sekolah yang itu. Tujuh. Kesulitan kamu sudah terpecahkan ya? Ini sudah gambarannya. Kak, manfaatnya apa sih? Dia jadi berpikir untuk ke depan. Ya. Jadi mikir, yang punya pikiran, yang tidak punya pikiran tidak bisa mikir. Kamu? Jadi kamu lebih dalam tentang Tentang sekolah yang kamu tuju ya, dan kesulitan-kesulitannya barangkali ya ketika kita masuk ke sekolah. Kalian? Ya, jadi tahu ya kalau kamu pintarnya di bidang apa, nanti malah kamu kurang pintar di bidang apa, bahkan bisa menghindari bidang tersebut kemudian berisi pas di bidang tersebut. Ainun? ya lebih tahu jadi bidang IPS. Ya, jadi untuk proses konseling ini kalau kalian sudah tahu bakat kalian, minat kalian itu di bidang apa, kemudian sekolah jurusannya kalian mau di mana, silakan dipertimbangkan. Jangan sampai ketika kalian memilih sekolah lanjutan itu tidak disesuaikan dengan kemampuan dan minat kamu. Jangan sekedar ikut-ikutan ataupun menuruti orang lain. Ya, karena kalian nantinya berhak menentukan masa depan kalian. Setelah proses konseling kelompok ini berjalan 45 menit, para rasa kita bisa cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum proses konseling ini selesai, para minta 1-2 anak untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Tentang teknologi yang belum kita ketahui. Luar biasa ya. Pada ucapkan terima kasih sekali lagi karena kalian sudah bersedia mengikuti proses konseling kelompok ini. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan konseling kelompok, masalah yang kalian hadapi nanti bisa kalian pecahkan ya. Bisa tidak ada masalah lagi tentang sekolah lanjutan dan masalah-masalah lainnya. Oke, Pak minta bantuan 1 anak untuk memimpin doa sebagai tanda bahwa proses konseling ini telah selesai. Silakan Mbak Kesha. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dari Pak Rian cukup sekian. Terima kasih. Bila bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.